Shalom anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Mister. Senang sekali kita bisa bersama kembali di dalam pembelajaran online. Anak-anak, kali ini Mister akan mengajak kita untuk kembali membahas pelajaran agama Kristen kelas 6. Mari siapkan hati anak-anak untuk kita belajar apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Pembelajaran kita kali ini mulai dari bab pertama, di mana bab pertama ini kita akan membahas tentang indahnya beribadah. Indahnya beribadah. Yang pertama, kita melihat ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki Tuhan. Nah, sesungguhnya ibadah itu sudah ada sejak pertama manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Ibadah itu sudah dimulai di sana, ya. Kemudian dilanjutkan pada zaman Israel, bentuk ibadah sudah mengalami banyak perbedaan di zaman Israel. Mulai ada ritual-ritual. Nah, ibadah zaman dulu, ya, mulai dari zaman Adam sampai zaman bangsa Israel, dibandingkan dengan sekarang, ya, ibadah sudah memiliki perbedaan yang jauh sekali. Ya, kalau ibadah sekarang itu sudah tertata, ya, sudah tersusun rapi, itulah disebut dengan liturgi. Sudah ada liturgi, ya. Bahkan sudah dilengkapi dengan alat-alat musik. Itulah ibadah sekarang. Kalau dulu belum tertata seperti saat ini, ya, belum. Nah, namun sekalipun bentuknya berbeda ibadah zaman dulu dengan ibadah sekarang, tapi tetap memiliki makna yang sama. Ya. Maknanya adalah ketaatan kepada Tuhan. Ya. Mungkin cara melakukannya berbeda, ya. Tetapi ya, intinya adalah taat kepada Tuhan, ya. Kalau dulu orang melakukan ibadah dengan mempersembahkan korban binatang yang dikorbankan. Kalau sekarang orang datang kepada Tuhan mempersembahkan diri, hidup kepada Tuhan. Caranya berbeda, tapi maknanya sama. Melakukan ketaatan kepada Tuhan. Ibadah merupakan wujud ketaatan manusia kepada Tuhan yang harus kita lakukan. Tidak bisa tidak anak-anak, harus kita melakukan ibadah. Nah, dalam perjanjian lama, ya, khususnya Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28, nanti anak-anak bisa baca bahwa ketaatan yang dimaknai sebagai ibadah, ya, di sana Allah memerintahkan kepada bangsa Israel agar mereka taat melakukan ibadah dengan benar, ya. Bahwa mereka tidak boleh beribadah kepada Allah lain. Mereka tidak boleh menggantikan posisi Allah di hati mereka. Jadi Tuhan minta kepada bangsa Israel, ibadah yang benar adalah ibadah yang hanya kepada Tuhan saja. Tidak boleh ada berhala-berhala. Tidak boleh ada dewa-dewi yang menggantikan Allah. Ya. Itu bangsa Israel. Ya. Mereka harus mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Tidak boleh ada Allah lain. Ya. Itulah. Ya, di dalam hukum Taurat, ya, itu dikatakan jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, apalagi menyembah. Ya. Jadi Tuhan memerintahkan dengan tegas kalau ibadah harus taat kepada Tuhan saja. Ya, anak-anak. Nah, sama dengan kita hari ini, kalau kita ibadah kepada Tuhan, ya hanya kepada Tuhan saja. Ya, pergi ke gereja, siapa yang kita cari? Ya Tuhan saja. Ya, itu ibadah yang benar. Nah, anak-anak. Nah, dalam perjanjian baru, ya, bentuk ibadah kepada Tuhan bukan hanya dalam
bentuk ritual atau dalam bentuk kegiatan aktivitas di gereja atau ke sekolah minggu, berdoa, baca Alkitab. Ibadah bukan itu saja. Dalam Perjanjian Baru, ya, ibadah itu bentuknya bisa dilakukan dalam bentuk hal yang lain. Misalnya apa? Perbuatan hidup. Ya. Jadi dalam Perjanjian Baru sampai sekarang, Saudara, ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan ritual kita di gereja, pelayanan kita di gereja, ataupun di saat kita baca Alkitab berdoa, enggak. Tapi ibadah itu juga bisa dilakukan dalam bentuk perbuatan, perilaku sehari-hari. Bagaimana perilaku kita dan orang tua? Baik atau tidak? Kalau baik, itulah ibadah. Bagaimana perilaku kita dengan sesama? Jadi berkat enggak? Kalau jadi berkat, itulah ibadah. Bagaimana sikap kita dengan pemerintah? Apakah kita mentaati peraturan atau melanggar peraturan? Ketika kita mentaati pemerintah, itu sesungguhnya juga ibadah. Ketika kita menolong sesama yang membutuhkan, ya, pertolongan kita tolong, itu adalah ibadah, ya. Jadi ibadah sekarang itu bukan hanya, ya, ketika kita pergi ke gereja ataupun kita masuk ke kamar berdoa sendiri baca Alkitab, tidak. Tapi perbuatan kita sehari-hari itu juga bisa dikatakan ibadah kalau kita berbuat yang terbaik kepada sesama. Nah, berikutnya di dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 sampai 24, ya. Anak-anak bisa nanti baca di sana. Ada beberapa langkah untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan itulah bentuk ibadah kita, ya. Taat kepada Tuhan itu adalah makna ibadah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, ya, menurut Yeremia pasal 7. Yang pertama, kita harus belajar mendengar suara Tuhan, ya. Kita dapat mendengar suara Tuhan hanya melalui firman Tuhan, ya. Baca Alkitab, ya. Dengar khotbah, dengar cerita sekolah minggu. Itulah ibadah, ya. Mentaati firman Tuhan, ya. Banyak dengar firman Tuhan, banyak dengar baca Alkitab. Anak-anak, sudahkah kita baca Alkitab? Ketika kita baca Alkitab, kita bisa mendengar suara Tuhan. Suara itu kita dengar dari firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, kita bisa mengikuti seluruh, ya, ajaran Tuhan Yesus. Kita bisa meneladani cara hidup Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni, belajarlah kita mengampuni. Itu ibadah. Kalau Yesus ajarkan kita untuk rendah hati, ya belajarlah rendah hati. Itu bagian dari ibadah kita, ya. Berikutnya, kita harus mengikuti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan ikuti kehendak kita, anak-anak. Jangan kita mengikuti keinginan kita, karena keinginan kita belum tentu keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan belum tentu kehendak Tuhan. Ikutilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan maunya apa? Kita jujur, kita tulus. Misalnya di waktu kita mengerjakan PR atau mengerjakan ujian, ya. Kalau kita nggak bisa menjawab soal, keinginan kita apa? Mencontek. Jangan lakukan itu. Lakukanlah sesuai kehendak Tuhan. Makanya rajin belajar supaya kita bisa mengerjakan soal dengan baik tanpa harus mencontek, anak-anak. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Menurut Yeremia 7 ayat 23 sampai 24, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, ya, ibadah itulah anugerah Tuhan. Ibadah itulah sebagai bentuk anugerah, pemberian yang Tuhan kasih buat kita. Oleh karena itu, lakukanlah ibadahmu dengan sungguh-sungguh, ya. Ibadah itu sesungguhnya adalah anugerah, berkat Tuhan. Di balik ibadah itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Jangan malas ibadah. Maka dari itu, sebagai anugerah Allah, ibadah itu sebagai anugerah Allah, apa yang mesti kita lakukan? Manusia harus beri waktu, beri tenaga untuk datang kepada Tuhan ke gereja. Ya, berikan waktumu, berikan tenagamu untuk pergi ke gereja, ke sekolah minggu, ya, ataupun ke ibadah-ibadah yang diselenggarakan gereja. Ikuti, jangan malas, ya. Hari Minggu yang harusnya kita pergi gereja, kita pakai untuk jalan-jalan ke mall. Kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Berikutnya, kita harus memberikan waktu, tenaga kita
untuk apa? Melayani Tuhan. Nah, ya. Ya, coba kita mulai belajar melayani Tuhan di gereja. Mulai dari masalah kecil, hal kecil, berdoa, main musik, ya kan? Nah, ya. Itulah yang perlu kita lakukan anak-anak. Harus kita belajar berikan waktu tenaga untuk melayani Tuhan. Berikutnya apa? Ya. Kita jadi teladan buat orang lain. Jadi contoh, ya. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Karena itu juga dinilai Tuhan sebagai ibadahmu. Ya, jadilah contoh apa yang sudah kita dengar cerita sekolah minggu di gereja, apa yang sudah kita baca dari Alkitab, ayo kita praktekkan, jadilah teladan. Ya, supaya apa? Ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan ibadah anak-anak dengan benar, dengan tulus, maka Tuhan katakan segala yang kita butuhkan pasti Tuhan sediakan. Segala yang kita perlukan pasti Tuhan kasihkan selama itu tidak bertentangan dengan Tuhan. Misalnya kalau kalian ingin lulus sekolah, kau harus banyak ibadah. Ibadahmu akan diperhitungkan Tuhan untuk mendengarkan jawaban doamu, anak-anak. Ya. Kamu ingin nilainya bagus, ya, nggak cukup rajin belajar baca buku, harus disertai dengan apa? Ibadah, supaya apa yang kau inginkan, kau cita-citakan, Tuhan jawab. Nah, itulah pelajaran kita kali ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu sesungguhnya indah. Ibadah itu sesungguhnya menyenangkan. Oleh karena itu anak-anak, lakukanlah ibadahmu dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Tuhan pasti memberkati hidupmu. Demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya kita diberkati semua, anak-anak dilindungi Tuhan, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus berkati. Salam.